Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hasya di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Kita mulai dari hari Senin minggu yang lalu. Ada pengumuman trade balance surplus perdagangan yang ke-58 kali berturut-turut. 3,12 billion US dollar, padahal konsensus cuma 2,5 billion. Ini naik ke atas gitu kan. Apa yang menyebabkan kenaikan tersebut yang di atas konsensus? Nah, salah satunya adalah ternyata ekspornya itu di atas ekspektasi. Ekspor tumbuh 14% year on year. Kenapa? Ternyata karena depresiasi rupiah itu membuat harga-harga barang kita di pasar dunia menjadi lebih kompetitif. Cuma masalahnya tentunya kalau kita bicara mengenai depresiasi nilai tukar, ini juga punya dampak yang lain, terutama kalau kita bicara mengenai impor bahan baku dan barang modal yang semuanya itu berdenominasi US dollar. Jadi ya ini adalah keuntungan di jangka pendek, tapi tidak bagus juga di jangka panjang kalau rupiahnya terlalu lemah. Sebagaimana yang kita sempat alami di beberapa bulan yang lalu, bagaimana kontraksi di Purchasing Manager Index in Manufacturing berasal dari tekanan depresiasi nilai tukar. Dari sisi impor, nah sesuai dengan prediksi, memang positif ya, 2,3% pertumbuhannya, memang tidak sebesar dari sisi ekspor. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat beberapa dinamika yang menarik ya. Kalau kita lihat dari bahan baku ya tumbuh 4,78%, barang modal tumbuh 5,48%, bagus kan, artinya ya ada kesempatan untuk berproduksi. Tapi di sisi yang lain, barang konsumsi anjlok 21%. Ini searah dengan tren Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan Februari yang memang tinggi 53,6, tapi itu tidak searah dengan jalur konsumsinya. Demand-nya anjlok. Kita juga melihat bagaimana kemarin deflasi di bulan Februari minus 0,09% yang menunjukkan bahwa demand-nya memang tengah anjlok. Nah, ini suatu hal yang memang patut disyukuri, satu hal karena ini memperkuat fondasi rupiah, tapi di sisi yang lain ya perlu waspada karena impor barang konsumsinya itu anjlok, padahal ini di bulan Februari menuju Maret di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana di hari Selasanya ada trading halt. Itu kita sudah bahas, nanti di bawah kita bisa lihat ada link untuk video yang sebelumnya. Kita sudah bahas mengenai sentimen pasar pada saat hari Selasa itu, yang salah satunya adalah berasal dari berita-berita negatif selama beberapa pekan terakhir. Tapi ya setidaknya kita sudah melihat beberapa rebound positif, meskipun di awal pekan ini kita juga masih menyaksikan bahwa pasar masih berada dalam tekanan. Nah, hari Rabunya kita juga melihat bagaimana Bank Indonesia itu mempertahankan suku bunga yang sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa? Karena rupiah masih berada dalam tekanan. Dan kita juga melihat sehari setelahnya di dini hari, di hari Kamis, The Fed tetap mempertahankan suku bunganya di level yang sekarang. Nah, tetapi yang menariknya adalah posisi The Fed ke depan akan semakin dovish. Dia mengurangi quantitative tightening-nya dan juga kemudian melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi US yang ternyata lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini seharusnya untuk emerging markets hal yang positif karena USD 10 year pada saat pengumuman itu justru anjlok. Nah, ini seharusnya berita yang positif buat Indonesia. Nah, jadi kesempatannya ada di situ. Tapi tentunya nanti kita akan bahas market, bagaimana penerimaan market terhadap berita-berita tersebut. Kita akan bahas bagaimana market. Harusnya sih positif karena memang ya dari sisi global semuanya sangat oke ya. Jadi bisa memicu capital inflow ke emerging market dan tentunya Indonesia. Sehingga yang benar-benar diperhatikan adalah bagaimana berita-berita di dalam negeri. Nah, awal pekan ini kita juga sudah masih menyaksikan bahwa pasar masih berada dalam tekanan, tapi harusnya ada berita yang lain lagi yang harusnya juga bisa diterima market dengan baik. Salah satunya adalah pengumuman manajemen dari Danantara. Kita sudah tahu bahwa sudah ada Pak Rosan, sudah ada Pak Pandu, dan sudah ada Pak Doni Oskaria. Tapi ini the complete team, the whole team sudah diumumkan. Ada Ray Dalio di situ, ada Jeffrey Sachs. Saya sebagai ekonom melihat Jeffrey Sachs ini ya sebagai jaminan ya. Belum lagi ada Ray Dalio dan juga ada nama-nama yang lain. Ibaratnya kalau menonton film Hollywood, di situ ada Morgan Freeman, di situ ada Al Pacino, ada Robert De Niro, itu sudah jaminan paten film tersebut akan bagus ya di pasaran dan pasti akan membuat para penonton untuk datang berbondong-bondong ke bioskop. Nah, ini saya melihat figur-figur ini, apalagi saya melihat Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini adalah figur developmentalis, dia fokus kepada kemiskinan, dia juga tukang mengkritik pemerintah Amerika Serikat. Dan kalau dia sudah mau masuk ke Danantara sebagai bagian dari manajemen Dewan Penasihat, itu pastinya tidak sembarangan. Dia pasti sudah memikirkannya masak-masak.
Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu faktor pencetus positif buat market kita di pekan ini. Mungkin ada tekanan-tekanan jual karena memang menjelang lebaran ya biasanya polanya seperti itu kan. Orang sudah nanti ada liburan panjang ya itu ada tekanan jual biasa. Nah mudah-mudahan itu nanti akan ada rebound berikutnya. Nah, kita masih melihat bahwa market itu masih akan berada IHSG antara 6.075 sampai 6.170. Mudah-mudahan masih berada dalam rentang itu. Dan kalau bisa lagi ya, kalau kita melihat batas atasnya itu bisa sampai 6.400. Mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, maksudnya dalam minggu ini karena nanti dipotong libur lebaran, tapi mudah-mudahan di bulan-bulan ini kita akan menyaksikan ada potensi rebound tersebut. Begitu juga dengan di bond market, meskipun sekarang tekanannya masih cukup tinggi ya, kalau kita melihat bagaimana bond market dan equity market ini di pekan ini work in tandem, artinya bergerak bersama-sama. Kalau naik sama-sama, kalau turun sama-sama. Di bond market juga sama nih, kecenderungannya juga yieldnya juga naik, artinya harganya kan anjlok ya, antara 7,1 sampai 7,3 yang 10 year bond. Nah, untuk sementara ini kami merekomendasikan, berdasarkan flow yang juga kami lihat, kami merekomendasikan strategi defensif. Pegang saja tenor-tenoran jangka pendek dulu ya, sebelum nanti memang situasinya berubah ke arah yang lebih baik. Begitu saja dari kami. Terima kasih selalu mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.